Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fitria, NPM 22640022 dari kelas 6B Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan penelitian sebidang jalan perlintasan JPL 05 km 01 plus 526 Jalan Prokosono, Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Latar belakang, transportasi sedang mengalami perubahan yang signifikan akibat kemajuan teknologi saat ini. Banyak transportasi yang lebih canggih, yang lebih cepat, kapasitas lebih besar, serta lebih efisien. Kereta api merupakan moda transportasi yang mempunyai faktor keamanan tinggi dibanding transportasi lainnya karena memiliki jalur perlintasan khusus. Meskipun memiliki jalur sendiri, kereta api tidak terhindar dari kecelakaan. Perlintasan sebidang memiliki risiko yang cukup tinggi kecelakaan, baik pengguna jalan maupun kereta api. Kecelakaan yang terjadi pada perlintasan sebidang dapat mengakibatkan kerugian jiwa serta kerugian lainnya. Oleh karena itu, penanganan dan pengelolaan perlintasan sebidang menjadi salah satu prioritas dalam upaya pencegahan kecelakaan di sektor transportasi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kondisi existing pada perlintasan sebidang JPL 05 km 01 plus 526 Prokosono. 2. Bagaimana rekomendasi penyelesaian dalam upaya peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang JPL 05 km 01 526 Prokosono. Batasan masalah. Objek studi simbang perlintasan sebidang JPL 05 km 01 plus 526 Prokosono, Jalan Prokosono, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dua studi ini hanya membahas tentang keselamatan pada perlintasan sebidang JPL 05 km 01 526 Prokosono. Tujuan dan manfaat. Tujuan 1. Menganalisis faktor risiko perlintasan sebidang. 2. Memberikan rekomendasi peningkatan keselamatan. Manfaat. Mendukung pengembangan sistem transportasi yang aman dan efisien. Metodologi. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yang dilakukan di jalan perlintasan JPL 05 km 01 plus 526 Prokosono. Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Untuk analisis yang mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi dengan menggunakan kalimat sehingga lebih informatif dan mudah dipahami. Tahapan penelitian. 1. Pekerjaan persiapan, membuat rencana kerja. 2. Pekerjaan inventarisasi perlintasan sebidang. 3. Pekerjaan kompilasi dan kodifikasi, mendata arus lalu lintas kereta api dalam satu hari. 4. Pekerjaan survei merupakan pekerjaan yang terbagi menjadi survei geometrik perlintasan sebidang dan survei lalu lintas. Gambaran lokasi survei. Lokasi penelitian perlintasan sebidang JPL 05 Prokosono km 01 526 pada Jalan Prokosono, Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Karakteristik jalan raya Prokosono. 1. Menggunakan jalan aspal yang memiliki lebar kurang lebih 6 meter. 2. Jalan Prokosono berpotongan dengan 2 jalur rel kereta api. Data survei. Data rambu. Tidak adanya rambu peringatan persilangan datar dengan perlintasan kereta api berpintu, rambu peringatan persilangan datar dengan lintasan kereta api tanpa pintu, rambu peringatan hati-hati, rambu peringatan jarak, rambu larangan berbalik arah, larangan berjalan terus, rambu larangan berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur ganda. Terdapat rambu peringatan berupa kata-kata, rambu larangan berjalan terus, wajib berhenti saat palang pintu, lampu isyarat, dan isyarat suara. Inventaris gardu penjaga pintu perlintasan. Terdapat daftar semboyan petugas yang berwenang, daftar dinas petugas, daftar perjalanan kereta api sesuai grafik perjalanan kereta api atau GPK. Terdapat perlengkapan P3K dan pintu dengan persyaratan kuat dan ringan. Karakteristik jalan rel. Tipe jalan rel pada jalan rel JPL 05 Prokosono km 1 plus 526 menggunakan tipe rel R54. Tipe bantalan. Tipe bantalan rel adalah landasan
tempat rel bertumbuh dan diikat dengan penambat rel. Oleh karena itu harus cukup untuk menahan beban kereta api yang melintas pada rel di perlintasan JPL 0500 km 1 plus 526 menggunakan bantalan beton bertulang plat tegang, dan pada bagian jembatan menggunakan bantalan kayu karena mampu menyebarkan beban dengan lebih merata di permukaan jembatan sehingga mengurangi titik konsentrasi tegangan yang bisa merusak struktur logam di bawahnya. Penambat rel. Pada perlintasan JPL 0500 km 1 plus 526, jalan rel menggunakan penambat elastis ganda yaitu penambat eklip, dan ada yang menggunakan penambat de-eklip. Sambungan rel pada jalan JPL 0500 km 1 plus 526, sambungan yang digunakan adalah sambungan las atau termit. Identifikasi bahaya. Bahaya pada perlintasan sebidang JPL 0500 km 1 plus 526 yaitu 1. Pada jalan perlintasan terdapat aspal yang mengelupas sehingga balas gerejak pada rel berserakan yang berpotensi kecelakaan pengguna kendaraan bermotor. 2. Kereta api melewati jalan perlintasan sebidang di jam-jam sibuk sehingga menimbulkan terjadinya kemacetan. 3. Belum lengkapnya rambu-rambu di sekitar perlintasan JPL 0500 km 1 plus 526. Karakteristik rel. Menggunakan rel tipe R24, memiliki tinggi rel 159 mm, lebar kaki 140 mm, lebar kepala 70 mm, tebal badan 16 mm, tinggi kepala 49,40 mm, tinggi kaki 30,20 mm, jarak tepi bawah kaki rel 79,97 mm. Gambaran bantalan rel beton bertulang dan gambaran bantalan rel kayu. Gambaran alat penambat eklip dan de-eklip. Gambaran sambungan las atau termit. Rekomendasi. Berbagai rekomendasi dari permasalahan dari perlintasan sebidang JPL 0500 km 1 plus 526 antara lain 1. Melakukan perbaikan aspal pada jalan perlintasan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk berkoordinasi dengan PT KAI Persero terkait jadwal perjalanan kereta api. 2. Melengkapi rambu-rambu jalan oleh dinas terkait dan juga perlu kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut. Kesimpulan, terdapat petugas penjaga pintu perlintasan yang disediakan gardu dan dilengkapi dengan fasilitas alat komunikasi dan alat keselamatan pendukung operasional perlintasan lainnya. 2. Dapat dilakukan peningkatan keselamatan pada aspek jalan dengan melengkapi beberapa rambu lalu lintas antara lain rambu peringatan hati-hati, rambu peringatan jarak, rambu larangan berbalik arah, marka memuncul larangan melintas, marka melintang batas wajib berhenti, dan median jalan sebagai bangunan pemisah berlajur. 3. Diperlukan kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi isyarat dan rambu di perlintasan sebidang dengan mendahulukan kereta api melintas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.